warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6, sesi Selasa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar praktikum simulasi komputer yang berjudul mengenai analisis simulasi sistem produksi mie ayam di UMKM Mie Ayam depan UPN dengan software AnyLogic dan Pensim. Ini saya bernama Salman Nabila dengan NPM 23138 dengan partner saya. Saya Armandia Akersa, NPM 23119. Oke, di sini kami akan langsung running simulasi diskrit. Langkah yang pertama, kita klik File, New Model. Setelah muncul ini, lalu kita masukkan agent type. Yang pertama, ini untuk produknya. Lalu kita masukkan lagi agent type untuk pedagang. Setelah itu, kita masukkan eh, yang pertama. Ini digunakan untuk eh, kedatangan bahan baku dengan tingkat kedatangan sebanyak 10 di tiap jam. Lalu selanjutnya kita masukkan select output. Kita masukkan probabilitas sebesar 0,4 untuk varian pertama, 0,4 untuk varian pertama, dan 0,3 untuk varian ketiga. Lalu selanjutnya kita masukkan Q. Ini merupakan ini digunakan untuk eh, antrian varian produk. Kita masukkan namanya varian checker. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi Q untuk varian yang kedua.
Lalu kita masukkan lagi Q untuk varian yang ketiga. Setelah dimasukkan ketiga varian ini, lalu selanjutnya eh, akan ditambahkan em, time measure start. Setelah dimasukkan, lalu selanjutnya menggunakan service. Lalu untuk proses ketiga adalah penambahan kuah. Untuk proses 4 merupakan proses penambahan topping berupa sayur dan ayam cincang. Setelah memasukkan semua proses, lalu menggunakan resource task end. Lalu yang terakhir menggunakan sink.
Setelah membuat gambar ini, lalu akan membuat layout kerja karena terdapat tiga varian, maka akan dibuat juga sebanyak tiga garis yang mewakili tiga varian produk. Lalu digunakan rectangular node ini digunakan untuk lokasi pekerja saat melakukan proses. Selanjutnya menggunakan point node untuk menunjukkan lokasi mesin berada, lalu menggunakan rectangular lagi sebagai tempat operator atau pedagang pada saat menyiapkan pesanan. Karena jumlah prosesnya ada 4, maka eh, akan di copy supaya cepat, untuk rectangular node yang pertama ini merupakan antri perusahaan ini, yaitu untuk yang untuk lingkaran
ganti namanya menjadi Stasiun Sani. Stasiun Sani yang tiga diganti menjadi Stasiun Penambang Kuah, dan yang keempat adalah Stasiun Tebing. Ini merupakan tempat operator. Karena operator yang digunakan hanya satu, maka yang lain dihapus. Lalu tambahkan atraktor, diganti menjadi 270. Lalu kita tambahkan untuk eh, operatornya menggunakan research pool. Kita ganti menjadi pedagang. Ganti menjadi statik. Research kita ganti pedagang. Lalu kita akan mulai setting dari awal di bahan baku. Ini kita ganti ke mie ayam, kedatangan 10 setiap jam. Lalu ini diganti menjadi first in, first out. Probabilitas. Nah, lalu kita ini masukkan action location-nya ada di benar. Ini belum diganti. Ini menggunakan antri agar dan yang terakhir action location-nya kita ganti ke yang antri mie ayam ceker. Lalu ini kita ganti ke mie ayam bakso. Dan yang terakhir kita ganti ke mie ayam original. Waktu mulai dibiarkan perebusan mie. Kita buat ganti pedagang.
Agent location-nya untuk perebusan mie, kita masukkan ke proses perebusan mie, nanti proses perebusan mie, dan untuk agent location yang delay, kita ganti ke stasiun perebusan mie. Lakukan hal yang sama ke empat proses. Lalu kita ganti menggunakan bahan bakunya ya atau produknya yaitu mie ayam, dan di pedagang kita ganti ke pedagang strategi. Kita masukkan ke tempat operator. Lalu selanjutnya ditambahkan eh, 3D untuk menunjukkan hasil running. Tambahkan satu jenis mesin untuk diletakkan di lokasi proses. Lalu memasukkan data yang sudah di running dengan menggunakan isi fit. Untuk data proses yang pertama mengenai perebusan mie, didapatkan nilai delay time dengan Poisson. Kita pilih Poisson dengan lambda sebesar 296,6. Lalu ditambahkan pekerjaannya yaitu pedagang. Lalu di penirisan mie dimasukkan data dengan menggunakan distribusi Poisson juga dengan nilai lambda sebesar 12,3. Lalu pada proses penambahan kuah menggunakan eh, distribusi Poisson dengan nilai lambda sebesar 6,8.
Lalu yang terakhir, penambahan topping menggunakan distribusi Poisson dengan nilai lambda sebesar 10,3. Kalau kita cek dulu apakah semua sudah sesuai. Tools yang digunakan, kegunaannya yang pertama ada source yang digunakan untuk memasok bahan baku awal ke dalam sistem produksi. Lalu terdapat file output yang digunakan untuk memisahkan aliran entitas berdasarkan varian produk. Nah, variannya itu terdapat ceker, bakso, dan original. Lalu terdapat B yang digunakan untuk mempresentasikan situasi mana entitas yang berupa bahan baku ceker, bakso, original yang harus menunggu sebelum diproses lebih lanjut. Lalu terdapat time measure start yang digunakan untuk mengukur durasi yang dihabiskan untuk setiap bahan baku. Lalu terdapat service. Service ini digunakan untuk mempresentasikan tahapan penting dalam proses produksi, mulai dari perebusan mie, penirisan mie, penambahan kuah, dan penambahan topping. Service ini pun juga mensimulasikan waktu yang dibutuhkan oleh operasi, alokasi, dan pelepasan sumber daya atau pedagang atau operator. Lalu ada time measure end yang digunakan untuk penanda akhir dari pengukuran waktu ketika bahan baku menyelesaikan tahapan proses yang dimulai oleh blok time measure start. Lalu terdapat SIM yang digunakan untuk titik akhir dari alur proses produksi atau pada tahapan produk menuju penjual. Yang terakhir terdapat tools research tool yang digunakan untuk merepresentasikan operator yang dimana untuk menjalankan tahapan-tahapan proses produksi. Tools ini pun juga untuk mendefinisikan jumlah operator yang tersedia dan berguna untuk mengatur bagaimana operator tersebut dialokasikan dan dilepaskan selama simulasi berlangsung. Lalu terdapat output yang lihat bahwa jumlah entitas yang telah melewati proses perebusan mie adalah 57 unit pada input. Lalu pada outputnya yaitu 56 unit yang menunjukkan terdapat bottleneck atau kehilangan entitas selama proses berlangsung sebanyak 1 unit. Pada proses penirisan mie terdapat input yaitu 56 unit dan pada outputnya terdapat 55 unit yang artinya terdapat bottleneck atau kehilangan entitas selama proses berlangsung sebanyak 1 unit. Pada proses penambahan kuah, terdapat 55 unit pada input dan 53 unit pada output, yang menunjukkan terdapat bottleneck atau kehilangan entitas selama proses berlangsung sebanyak 2 unit. Pada proses penambahan topping, yaitu proses terakhir, terdapat input 53 unit dan terdapat output 51 unit yang menunjukkan adanya bottleneck atau kehilangan entitas selama proses berlangsung banyak 2 unit. Hal ini menunjukkan bahwa operator atau pedagang memiliki tingkat utilisasi sebesar 85% dengan kapasitas 0/1, yang berarti operator tersebut sedang tidak digunakan penuh dan memanfaatkan 85% dari waktu kerjanya. Hal ini menunjukkan
bahwa masih terdapat idle time sebesar 15% yang dapat menjadi peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan operator dalam proses produksi. Menurut standar efisiensi tenaga kerja sendiri, tingkat utilitas 80% hingga 100% operator berisiko mengalami kelelahan yang dapat menurunkan produktivitas jangka panjang. Nah, pada rentang ini, operator atau pedagang terjadi produktivitas yang berlebihan dan berpotensi tinggi terjadi kesalahan dan resiko kecelakaan kerja. Karena tingkat utilitas operator atau pedagang cukup tinggi, yaitu sebesar 85%, maka perlu dilakukan adanya skenario perbaikan, yaitu dengan cara menambah jumlah operator yang digunakan. Skenario perbaikan yang akan dilakukan yaitu dengan menambah jumlah operator. Langkah yang dilakukan yaitu dengan menambahkan resource pool lagi, dua. Lalu pedagang dua ini diletakkan di, kita ganti dulu statis, lalu kita letakkan di tempat operator dua. Ini kita ganti ke kasir atau pedagang. Setelah itu kita tambahkan di proses perebusan mie, kita add list, kita tambahkan pedagang dua. Di penulisan mie kita juga add list, tambahkan pedagang dua. Lalu di penambahan kuah, ini kita ganti dengan pedagang dua saja, dan penambahan topping ini diganti dengan pedagang dua saja. Dalam hal ini maksudnya eh, pada proses perebusan mie dan penirisan mie ini dapat dilakukan oleh dua operator secara bergantian, dan proses penambahan kuah serta penambahan topping ini dilakukan oleh operator dua atau pedagang dua saja. Nah, setelah kita ganti, akan kita coba running kembali untuk melihat apakah terjadi perubahan tingkat utilitas pada operator satu. Nah, dari hasil output yang terlihat, tingkat utilitas pada operator satu yang awalnya 85% turun menjadi 52%. Dan utilitas pada operator 2 atau pedagang kedua memiliki tingkat utilitas sebesar 36%. Dan pada semua proses mulai dari perebusan, penirisan, penambahan kuah, dan penambahan topping, tidak ada tidak adanya bottleneck atau kehilangan entitas selama proses berlangsung, sehingga semua produk dapat diproses hingga selesai, sehingga penerapan skenario perbaikan ini dianggap telah berhasil untuk menurunkan tingkat kelelahan atau utilitas pada operator pertama. Sekian presentasi mengenai eh, sistem discrete dengan menggunakan software AnyLogic, yang kemudian akan dilanjutkan pada running software Pensim sistem dinamis. Selanjutnya mengenai program dinamis menggunakan software Pensim. Yang pertama ada faktor mengenai jumlah permintaan, di mana ketika jumlah permintaan bertambah,
maka akan meningkatkan juga jumlah peningkatan permintaan atau yang berarti positif loop. Lalu ada peningkatan permintaan di faktor peningkatan permintaan berpengaruh positif terhadap jumlah permintaan. Lalu selanjutnya jumlah permintaan memiliki pengaruh positif terhadap penurunan permintaan dan penurunan permintaan berpengaruh negatif terhadap jumlah permintaan. Yang maksudnya semakin tinggi penurunan permintaan maka akan semakin sedikit jumlah permintaan yang ada. Lalu selanjutnya persentase peningkatan permintaan di mana ketika peningkatan permintaan ini bertambah maka akan meningkatkan peningkatan permintaan. Lalu ada persentase penurunan permintaan dengan pengaruh positif. Ketika penurunan permintaan bertambah, maka penurunan permintaan juga akan semakin meningkat. Dan harga jual mie ayam memiliki pengaruh positif terhadap jumlah permintaan. Di mana semakin tinggi harga jual mie ayam, maka akan semakin menurunkan jumlah permintaan. Lalu selanjutnya terdapat jumlah permintaan, yang dimana jumlah permintaan disebabkan oleh permintaan pelanggan, yang artinya jika jumlah permintaan bertambah, maka permintaan pelanggan pun juga bertambah. Lalu terdapat kualitas produk, yang dimana jika kualitas produk bertambah, maka permintaan pelanggan pun juga bertambah. Lalu terdapat rasio permintaan tahunan, yang dimana jika rasio permintaan tahunannya bertambah, maka permintaan pelanggan pun juga bertambah. Lalu terdapat permintaan pelanggan yang disebabkan oleh ketersediaan stok mie, yang dimana permintaan pelanggan bertambah, maka eh, ketersediaan stok mie berkurang. Lalu terdapat mie ayam hasil produksi, yang dimana disebabkan oleh ketersediaan stok mie, yang artinya mie ayam hasil produksi bertambah, maka ketersediaan stok mie pun juga bertambah. Lalu selanjutnya terdapat persentase keberhasilan produksi yang disebabkan oleh mie ayam hasil produksi. Yang artinya persentase keberhasilan produksinya bertambah, maka mie ayam hasil produksinya pun juga bertambah. Lalu yang terakhir terdapat jumlah produksi maksimal yang disebabkan oleh mie ayam hasil produksi. Yang artinya jumlah produksi maksimalnya bertambah, maka mie ayam hasil produksinya pun juga bertambah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.